Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafira Masniati dari program studi bimbingan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di sini saya akan mereview atau mengaitkan suatu perilaku dengan pendekatan yang sudah kita pelajari, yaitu pendekatan behaviorisme, psikoanalisa, gestalt, dan humanistik yang terjadi pada tokoh yang terdapat dalam film The McD ini. Film The McD ini rilis pada tahun 1998. Langsung saja, di sini saya mengambil dua tokoh yang sering muncul di film tersebut, yaitu dua anak laki-laki, yaitu Max dan Kevin. Nah, Max dan Kevin ini seorang sahabat di dalam film tersebut. Nah, Max ini adalah seorang anak laki-laki yang memiliki tubuh besar. Dia selalu jadi pusat perhatian terhadap orang-orang. Max ini seorang anak yang memiliki kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolahnya. Dari hal itu hingga Max ini sampai harus mengulang dua kali karena ketinggalan kelas. Hal tersebut yang membuat Max ini sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Nah, perilaku Max yang pendiam, yang jarang ngomong, sehingga dia sampai dicap sebagai anak bisu di dalam koran. Hal tersebut karena adanya suatu peristiwa terjadi di masa lalunya Max, yaitu di mana masalah lalu yang membuatnya trauma, di mana ia menjadi saksi bahwa yang membunuh ibunya adalah ayahnya sendiri. Dia menyaksikan pembunuhan ibunya yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, terjadinya suatu peristiwa tersebut di masa lalunya Max yang membuat Max ini trauma, di mana Max ini jadi saksi bahwa yang membunuh ibunya adalah ayahnya sendiri, yang dimana mungkin pada saat itu Max saat ibunya dibunuh, Max ini tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu, sehingga yaitu merasa bersalah karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Nah, hal tersebutlah yang membuat perilaku Max yang jarang bersosialisasi dan jarang ngomong, sehingga dia itu lebih sering mengurung dirinya di kamar sampai tempat ternyamannya itu di bawah kasurnya. Nah, yang saya tangkap ialah pendekatan yang terkait terhadap perilaku Max ini ialah pendekatan psikoanalisa, yang mana alam bawah sadarnya merupakan bagian terbesar dari pemikiran Max ini yang menyimpan rasa trauma dan emosional yang dialami di masa lalunya, yaitu peristiwa tersebut, yaitu pembunuhan ibunya yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Lalu pada saat ayahnya ini berulah lagi, yaitu ayahnya mengambil si Max lalu mengikat tangannya di kursi, sehingga pada saat itu Loretta datang, dan Loretta ini ingin membantu Max pada saat tangannya Max itu diikat oleh ayahnya sendiri. Nah, ayahnya ini melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap Loretta, di mana hal tersebut yang pernah ia lihat di pengalamannya, yaitu ayahnya ingin membunuh ibunya, dan sekarang ayahnya ini ingin melakukan kekerasan lagi atau ingin membunuh Loretta lagi, karena Loretta ini ingin membantu si Max. Ternyata Loretta ini ketahuan kalau dia itu ingin membantu si Max. Jadi Max dalam kekerasan ayahnya terhadap Loretta, Max pun langsung keingat kejadian yang pernah ibunya alami, lalu Loretta pun mengalami juga yang dilakukan oleh ayahnya. Dengan itu, pengalaman yang pernah lihat Max ini jadi munculnya emosional terhadap dirinya. Max pun langsung membantu Loretta tersebut.
Yang kedua ialah tokoh Kevin, yang mana biasa disebut Vic. Yang saya amati dalam perilaku tokoh Kevin ini seorang anak yang humoris, aktif, dan memiliki otak yang cerdas. Nah, walaupun si Kevin ini mengalami disabilitas terhadap dirinya, tetapi adanya keterbatasan tersebut, si Kevin ini tidak jadi penghalang buat Kevin. Ia selalu percaya diri dan yang mana percayaan tersebut yang selalu didukung oleh ibunya. Ibunya ini selalu mendukung Kevin dan memberikan kasih sayang atau memberinya semangat kepada Kevin, bahwasannya Kevin itu adalah seorang anak yang memiliki potensi dalam dirinya dan memiliki otak yang cerdas. Nah, pendekatan yang saya kaitkan dengan tokoh Kevin ini ialah pendekatan humanistik, yang mana Kevin ini mempunyai potensi di mana dirinya yang selalu mendapatkan aktualisasi diri dari ibunya, yaitu rasa kasih sayang, dan juga aktualisasi diri yang berupa rasa aman yang diberikan oleh sahabatnya ialah si Max. Nah, Max ini mereka ini saling membutuhkan, yang mana si Kevin ini membutuhkan kaki Max dan Max membutuhkan otak Kevin. Jadi mereka itu dua sahabat yang saling membutuhkan. Dimana pada waktu itu Max dan Kevin ini bertemu dengan geng yang sering membulinya. Mereka itu datang menghampiri Max dan Kevin, lalu Max ini tergerak untuk selalu melindungi Kevin dengan cara menunjukkan bahwasannya ia pasti bisa melawan geng-geng tersebut. Nah, hal tersebut yang pernah Kevin bilang ke Max, bahwasannya kamu itu bisa melindungi seseorang yang ada di sekitarmu, bahwasannya kamu bisa menunjukkan rasa aman terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, pada saat geng-geng tersebut yang sering membuli Max dan Kevin ini menghampiri Kevin dan Max, hal yang dilakukan oleh Max ini ialah melindungi Kevin, yaitu suatu pendekatan aktualisasi diri, pendekatan humanistik, yaitu Kevin ini mendapatkan aktualisasi diri, yaitu rasa aman yang dilakukan oleh Max terhadap Kevin. Nah, ketika geng-geng yang sering membuli Kevin dan Max ini menghampiri Max dan Kevin, nah Max ini langsung tergerak untuk selalu melindungi Kevin dengan cara menunjukkan bahwasannya yaitu pasti bisa melawan geng-geng yang sering membuli Max dan Kevin. Dia membuktikan bahwa dengan amarahnya Max yang muncul pada saat itu, Max itu melemparkan tutup gorong-gorong kepada geng-geng tersebut, sehingga geng tersebut itu takut terhadap Max. Karena emosionalnya Max yang muncul pada saat itu dan melempar tutup gorong-gorong terhadap geng tersebutlah takut, lalu lari meninggalkan Max dan Kevin, dan Kevin pun mendapatkan rasa aman yang dilakukan oleh si Max. Hal tersebut yang didapatkan oleh Kevin ialah aktualisasi diri, yaitu mendapatkan rasa aman yang dilakukan oleh Max tersebut tadi. Jadi cukup sekian review film Domekti ini. Apabila ada kekurangan, salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.